Selamat pagi Mbak Salma. Pagi Bunda. Bunda, Ya, mau tanya dong, boleh. kalau ada istri yang udah diselingkuhin sama suami, apakah dia perlu untuk memaafkan dan bertahan gak sih? Pertanyaan bagus nih Mbak Salma. Ikut saya yuk. Hari ini saya mau bahas mengenai hal tersebut. Ya. Saya tahu kok Mbak Salma, pasti perasaan istri akan marah ya ketika tahu suaminya selingkuh. Istri-istri itu akan merasakan kehancuran dalam dirinya, merasa tidak adil, bahkan si istri itu merasa jika dunianya itu terasa runtuh. Ada juga nih ya Mbak Salma ya dari beberapa klien kita, itu yang ingin bunuh diri ketika tahu suaminya selingkuh. Sedih ya Mbak, setelah tahu diselingkuhin suami, pasti para istri akan bertanya, seperti yang Mbak Salma tanyakan tadi. Apakah harus memaafkan dan bertahan dengan suami yang seperti itu, atau harus melepaskan dan melanjutkan hidup tanpa suami? Ya memang berat ya Mbak Salma, tapi jangan buru-buru si istri itu mengambil keputusan. Karena keputusan ini akan mengubah hidup para istri nantinya. Nah, di sini Mbak Salma harus tahu dulu nih, dan para bunda-bunda juga harus tahu, kenapa suami itu bisa berpaling mata lain atau istilahnya selingkuh. Nah, dari hasil penelitian yang saya temukan dari beberapa klien yang berkonsultasi dengan saya, setidaknya itu ada 3 alasan kenapa suami bisa selingkuh. Yang pertama, karena adanya ketidaknyamanan dalam rumah tangganya. Suami yang selingkuh itu ya Mbak, bukan karena sudah tidak mencintai istrinya, tapi suami selingkuh itu karena dia merasa sudah tidak merasakan ketidaknyamanan dengan pasangannya. Entah di rumah dia sudah tidak merasa dihargai oleh istrinya, atau kurang mendapatkan perhatian dari istrinya, yang mana istrinya itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Atau entah suami yang merasa kosong karena kurang adanya komunikasi yang baik dengan istrinya. Atau bisa juga nih Mbak, karena suami tidak mendapatkan kepuasan di ranjang. Dengan seperti itu, ketika ada wanita yang bisa mengisi kekosongannya, itu bisa membuat dia merasa dihargai. Dan suami akan merasakan kenyamanan dengan wanita itu. Lama-kelamaan akan tumbuh rasa sayang dan terjalinlah suatu hubungan dengan wanita itu. Nah, alasan yang kedua nih Mbak Salma, watak suami yang memang tukang selingkuh. Memang rumah tangganya baik-baik saja ya, adem ayem. Tapi kalau sifat dan watak suami ini peselingkuh, ya dia akan selingkuh. Watak suami yang tukang selingkuh itu biasanya memang karena pengaruh lingkungan, atau juga karena keturunan dari orang tua yang suka berselingkuh. Kemudian alasan yang ketiga nih, karena suami terkena efek ilmu magic dari wanita lain. Nah, ada nih ya, suami yang memang tidak ada niat selingkuh, karena memang meyakini komitmen pernikahan. Tapi ketika ada wanita yang menggunakan ilmu magic atau ilmu hitam dan tertarik pada suami orang, walaupun si suami ini tidak ada niat ya untuk selingkuh, bahkan rajin ibadahnya, namun ketika ilmu hitam tersebut sudah masuk dalam batin dan jiwanya, maka dengan begitu mudahnya suami akan tergoda dan masuk ke perangkap wanita itu. Nah, dari 3 alasan ini ya, maka bisa menjadi pertimbangan untuk para istri memilih bertahan atau berpisah dengan suami yang sudah selingkuh. Nah, begini Mbak Salma, sebenarnya kedua keputusan ini tuh punya risiko masing-masing. Ketika si istri mau memaafkan, maka bukan berarti masalah bisa langsung selesai. Ada beberapa resiko yang harus para istri pikirkan sebelum memutuskan untuk bertahan. Yang pertama di sini, rasa percaya sulit pulih kembali. Karena setelah dikhianati ya Mbak, maka luka itu tidak bisa langsung sembuh. Rasa percaya yang dulu ada, sekarang itu sudah memudar. Perasaan istri akan selalu dihantui dengan kecurigaan pada suami. Entah ketika suami pulang telat atau saat suami sibuk pegang HP-nya. Kemudian risiko yang kedua, suami bisa mengulangi kesalahan yang sama. Ketika 3 alasan yang disebutkan tadi ada dalam diri suami dan tidak segera diperbaiki oleh istri, maka kemungkinan besar suami akan melakukan kesalahannya kembali. Risiko yang ketiga nih Mbak, para istri itu bisa kehilangan kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam dirinya. Luka dikhianatin suami itu akan menumpuk dalam diri si istri. Jika tidak segera dibuang, maka ini akan membuat hilangnya rasa percaya diri para istri dan menghambat kebahagiaan dalam dirinya. Istri ini akan merasa sedih, sering galau, sering curiga, dan ketakutan lain sehingga berdampak membuat istri itu susah untuk bahagia. Jika memang istri ingin memaafkan dan ingin bertahan dengan suami, saran saya ya dibuang dulu nih Mbak Salma luka-luka batinnya agar si istri ini bisa kembali percaya diri dan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, step lain nih ya Mbak, yang biasanya ikut berikhtiar buka aura bersama saya, step awal yang saya lakukan adalah membantu mengeluarkan luka-luka batin dan emosi negatif yang dia rasakan selama ini akibat pengkhianatan suami melalui proses terapi penjernihan jiwa. Melalui proses ini, saya akan bantu klien untuk meluapkan semua emosi negatif dan saya bantu juga kembalikan aura dalam dirinya sehingga klien bisa berdamai dengan masa lalu dan bisa kembali tenang dan bahagia.
Nah, setelah luka batin yang terlilis dengan baik, maka klien bisa kembali percaya diri dan bisa mengambil keputusan terbaik. Jika memang bertahan, maka dia akan mulai memperbaiki semuanya apa yang menjadikan suami selingkuh, sehingga suami tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Lantas, bagaimana Bunda jika istri lebih memilih untuk pergi? Menurut saya nih Mbak Salma, memilih pergi itu bukan berarti menyerah ya. Kadang itu justru bentuk kekuatan untuk para istri loh. Setelah memutuskan untuk melepaskan, istri bisa membangun kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Tentu tanpa ada bayang-bayang perselingkuhan ya. Dan fokuslah sama diri sendiri. Membahagiakan diri sendiri dan menatap masa depan yang lebih baik. Para istri itu berharga. Jika suami tidak bisa lepas dari selingkuhannya dan masih bingung untuk memutuskan, para istri harus tegas di kali ini. Kita nggak boleh membiarkan mereka untuk menjadi pilihan yang kedua, Mbak Salma. Jika suami terus berbohong, lebih baik para istri itu pergi daripada terus disakiti. Ini pesan untuk bunda-bunda cantik semuanya nih. Dan diingat baik-baik, hidup tidak berakhir hanya karena pernikahan yang gagal. Banyak istri yang justru lebih sukses dan bahagia setelah meninggalkan suami yang tidak setia. Namun dengan satu syarat, move on dari suami. Lepaskan hati dan batin bunda dari ketergantungan sama suami. Maafkan semua masa lalu itu demi masa depan yang lebih baik. Anggap saja kegagalan pernikahan yang dulu sebagai bekal untuk kehidupan romansa yang jauh lebih baik. Jangan sampai ya, kegagalan itu jadi duri dalam daging yang bikin bunda sulit membuka hati kembali setelah berpisah. Siapapun pasangan tidak ingin rumah tangganya berakhir di pengadilan. Tapi itulah jalan Tuhan. Tuhan ingin bunda bahagia dan Tuhan telah merencanakan cerita baik untuk bunda jalani setelah proses perpisahan itu. Lantas langkah apa nih Bunda yang mesti istri-istri lakukan agar bisa move on dari kegagalan pernikahan itu? Terus gimana caranya para istri ini menyusun kembali rencana hidup pasca perpisahan itu? Terus step apa aja nih yang mesti istri-istri lakukan untuk mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada mantan suaminya itu, Bun? Pertanyaan yang bagus dari Mbak Salma. Mungkin pertanyaan tersebut juga ditanyakan oleh para bunda ya yang telah disakitin oleh suaminya. Semua pertanyaan itu akan saya bantu selesaikan secara privat melalui proses konsultasi dan buka arah privat bersama saya di Jakarta tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei 2025. Melalui konsultasi tersebut, selain saya bantu merilis semua emosi, kesedihan, luka dan trauma dalam diri, saya juga akan bantu bunda untuk menyusun kembali rencana hidup bunda. Bukan cuman untuk wanita pasca perceraian ya. Layanan ini juga bisa diikuti oleh istri yang sedang diselingkuhi suami, istri yang ingin membuat suami setia, wanita yang susah jodoh dan ingin segera menikah, dan siapapun yang ingin menjemput kebahagiaan hidupnya. Nah, karena kuota ini dibatasi ya Mbak Salma, maka pastikan nih para istri-istri di sana sudah mendaftar dengan cara menghubungi Mbak Salma di nomor ini ya Mbak Salma. Untuk bunda nih, sekarang keputusan ada di tangan bunda. Bunda mau bertahan atau berpisah, semuanya punya plus minus masing-masing dan keputusan itu ada di tangan bunda. Dan pastikan melalui keputusan tersebut, hidup bunda bisa kembali bahagia.